Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Pak Kamil Baik. Di video kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan di materi awal yaitu 12 prinsip animasi ya. Jadi ini adalah dasar buat kalian dalam membuat sebuah animasi. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan 12 prinsip itu. Ya, kita sebelum membahas 12 prinsip di semester sekarang kita akan belajar apa aja biar kalian tahu. Nah, di sini saya sudah siapkan kompetisi dasarnya ya. Jadi kalian nanti akan belajar apa aja di semester ini. Nah, di pertama gitu kalian harus memahami tentang prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Nanti membuat objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi nanti akan saya jelaskan ya. Sampai nanti terbagi 2 semester 1 dan semester 2. Di semester 1 kita fokus ke animasi 2 dimensi. Nanti di semester 2 ini kita sudah masuk ke animasi 3 dimensi. Nah, ini yang paling penting dasarnya buat kalian adalah harus memahami prinsip dasar animasi. Jadi ada 12 prinsip buat kalian cara membuat sebuah animasi yang bagus. Apa aja 12 prinsip animasi tersebut? Ya, kita jelaskan satu persatu. Oke, 12 prinsip animasi. Nah, 12 prinsip animasi ini fungsinya buat apa? Biar kalian paham dalam membuat animasi bagaimana biar terlihat lebih menarik animasinya dan nyata, kemudian bisa dramatis mungkin atau gerakannya yang alami. Nah, 12 prinsip ini sudah ada 1 sampai 12 mulai dari squeeze and stretch, anticipation, staging, strike ahead and action and pose to pose, follow through and overlapping action, slow in and slow out, arch, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing and appeal. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada squeeze and stretch. Mungkin di sini kalau di bahasa kitanya pengkerutan dan peregangan. Nah, ini berguna untuk menunjukkan volume berat objek atau efek gravitasasi serta gerakan pada sebuah objek, sehingga gerakan tersebut terlihat lebih nyata atau alami. Contoh mungkin di sini di gambar ini ketika ini tidak menggunakan prinsip squeeze and stretch. Ini statis ya atau tetap ukuran volumenya atau ukuran objeknya itu bulat-bulat tidak ada ukurannya. Beda dengan yang B. Ini ketika si bola jatuh dia ukurannya sudah berbeda. Nah, ketika dia jatuh dia sudah beda ukurannya, kemudian pergerakannya beda. Contoh mungkin ini. Ketika ini bola ini jatuh, nah ini ketika jatuh, nah ini sudah beda bentuk tuh. Jadi terlihat elastis dan alami dan ukurannya berbeda, itu disebut dengan squeeze and stretch. Nah, dari gambar sama ini nih video ini sudah terlihat contoh squeeze and stretch bagaimana. Yang kedua itu ada anticipation. Kalau bahasa kitanya itu antisipasi ya, awalan. Jadi persiapan ya, gerakan awalan atau gerakan persiapan lah intinya untuk prinsip ini. Jadi dalam membuat sebuah animasi itu ketika animasinya atau objeknya akan bergerak, biar terlihat lebih bagus atau dramatis, kita harus buat awalan geraknya gitu kan. Contoh misalnya animasi mau lari, berarti pergerakan awal mau lari bagaimana gitu, itu harus dibuat animasinya. Ini gambar ini contoh misalnya orang mau melempar bola, berarti gerakan awal melempar bola itu seperti apa. Nah, itu harus dibuat konsep animasinya atau pergerakannya.
Selanjutnya itu ada staging yang ketiga. Staging itu pementasan. Pementasan terbagi tiga: arah, kepribadian, background. Untuk arah itu tujuannya mungkin agar fokus pada objek yang penting pada saat tertentu. Arah itu bisa dihubungkan pandang seorang penikmat animasi atau penonton ya. Jadi kalau misalnya di sini di gambar ini, ketika adegan orang seperti ini atau animasi seperti ini, arah pandangnya yang cocok bagaimana gitu. Nah itu harus bisa menganalisa ke situ. Jadi tidak hanya di depan ke depan terus gitu kan, bisa mengarah atau arah ke bagian sini. Jadi cara pandang lah, cara pandang seorang penonton bagaimana dalam melihat animasinya. Kita harus analisa ke situ. Kemudian kepribadian. Sebuah komponen kunci untuk pementasan adalah suatu karakter harus mudah dikenali ciri-ciri kepribadiannya. Jadi ini lebih ke ciri khas ya, ciri khas animasinya gitu, animatornya atau bukan animator, karakternya. Jadi ketika sedang ada di pementasan tersebut, siapa tokoh utamanya, nah itu harus kita kenali ciri-cirinya, mungkin dengan menunjukkan lebih fokus ke animasi tersebut atau objeknya tersebut, itu untuk kepribadian. Dan harus ada pembedaan ya karakter animasinya gitu kan. Kita sering dengar animasi atau karakter animasi dari suaranya saja sudah bisa membedakan gitu kan. Ketika kita mendengar suara si Patrick, nah kita udah pasti bisa membedakan, oh ini si Patrick gitu kan. Ketika kita dengar suaranya Doraemon, nah itu kita udah jelas perbedaannya gitu kan. Di situ harus ada kepribadian atau ciri khas dari suatu karakter animasinya. Kemudian ada background. Background itu lebih ke lingkungan yang mendukung pada animasinya ya, satu adegan animasinya ya. Ya misalnya satu adegan animasinya di hutan, ya harus backgroundnya mencerminkan atau menggambarkan sebuah hutan itu, atau misalnya di sebuah rumah atau di dalam rumah harus ada background yang mendukung bahwa adegan tersebut ada di dalam rumah, atau misalnya di kamar atau di ruang tamu atau di ruang atau di dapur bisa gitu. Kemudian 4 itu ada straight ahead, action, and pose to pose. Menggambar secara spontan, berurutan, dan kunci gambar. Nah, perbedaan dari straight ahead dan action itu mungkin dilihat dari teknik atau metode membuat animasinya ya. Jadi straight ahead itu lebih ke spontan, membuatnya tanpa rencana. Biasanya ini sih metodenya frame by frame, jadi digambar langsung di aplikasi, pergerakan satu bagaimana, pergerakan dua bagaimana, itu tanpa perencanaan gitu kan untuk yang straight ahead. Nah, berbeda dengan post to post. Post to post ini metode membuat animasinya yaitu secara terencana, dan ini akan lebih mudah dalam membuat animasi. Terencana itu harus kita membuat kunci pergerakan yang akan kita buat dari awal sampai akhir. Misalnya adegan mau ngambil bola kemudian dilempar. Nah, berarti adegan ngambil bola melempar itu kita harus buat kunci animasinya. Contoh ini adegan orang loncat. Nah, ini kunci animasinya nih. 1 sampai 8 dibuat satu persatu secara terencana sampai terakhir. Kalau orang adegan mengambil bola berarti harus dibuat. Pertama mau ngambil bola bagaimana, pas ngambil bola bagaimana, kunci pergerakannya gitu kan. Berbeda dengan yang tadi straight ahead itu tanpa konsep seperti ini, jadi langsung membuat menggambar secara langsung tanpa kita memikirkan bingung nanti akhir animasi ini bagaimana. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau saya sih disarankan lebih ke post to post. Jadi
bagaimana pergerakan awal sampai akhir itu ketahuan kunci animasinya. Kemudian yang kelima yaitu follow through and overlapping action, gerakan lanjutan dan penumpukan. Kita lihat di sini, pada saat tubuh dari karakter berhenti dari suatu arah, gerakan tertentu secara tiba-tiba, misalnya, maka semua bagian elemen pada tubuh berkarakter tersebut tidak semerta-merta berhenti. Oke, berarti ada di follow through itu ada objek lain di dalam satu kesatuan objek tersebut yang lambat pergerakannya mungkin ya. Mungkin contoh di sini digambar ada kepala, terus di sini ujungnya ada apa namanya ya? Ada pentolan gitu. Kepalanya sudah selesai menunduk tapi masih ada gerakan lain gitu kan. Nah, itu namanya follow through. Jadi mengikuti objek utamanya ini pergerakannya gitu. Kemudian overlapping actionnya itu apa? Nah, overlapping actionnya itu adalah ini pergerakan si ini nih, si objek kedua ini berlawanan ketika sudah mau berhenti gitu. Nah, di sini gambar sudah jelas. Gerakan karakter yang berubah arah pada saat bagian elemen karakter akan melanjutkan gerakan awal ke karakter, sehingga terjadi tabrakan gerakan. Nah, ini berlawan arah ketika set ke sini, dia balik lagi ke lawan arah. Contoh kalau yang di sini nih, ada penumpukan ketika si rumput animasi lawan satu arah, ketika anginnya sudah tidak ada, dia langsung balik arah lagi. Nah, karena ini objeknya banyak, jadi terjadi penumpukan gitu. Itu kita harus memperhatikan yang kelima, yaitu follow through and overlapping action. Nah, dari gambar ini sudah sangat jelas ya, maksudnya bisa kalian pahami pengertian dari prinsip animasi follow through and overlapping action ini. Kita lanjut yang keenam, slow in and slow out. Nah, ini udah jelas ada kata-kata slow ya, slow in dan slow out. Gerakan percepatan dan perlambatan. Nah, perbedaannya adalah untuk slow in adalah pergerakan yang awalnya lambat, kemudian yang terakhir ketika dia mungkin di sini ya, ketika bola jatuh dia cepat. Yang slow out pertamanya dia cepat, kemudian terakhirnya lambat. Contoh di bola ini nih. Nah, set lambat, ketika atas lambat. Nah, cepat turun, ke atasnya lambat. Nah, itu adalah slow in, slow out. Nanti kita akan praktikkan coba nanti di pertemuan berikutnya bagaimana kita pas satu persatu kita buat di dalam aplikasinya. Nah, kita lebih ke bahas ke materinya aja dulu, biar kalian nanti akan lebih paham lagi ketika kalian praktekkan perbedaannya di antara 12 prinsip ini. Nah, ini biasanya berhubungan dengan timing ya. Maksudnya menentukan jumlah frame ketika lambat dan menentukan jumlah frame ketika cepat. Nah, semakin banyaknya frame yang gunakan berarti semakin lambat, semakin sedikit yang digunakan framenya semakin cepat. Frame itu apa? Kita akan jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Ketujuh yaitu ada prinsip animasi arch, kelengkungan. Nah, prinsip animasi ini objek mungkin yang mengikuti satu garis tertentu kali ya, atau kurva. Di sini penjelasan semua lintasan gerakan dalam animasi selalu berupa garis lengkung kecuali gerakan mekanik suatu peralatan. Di alam ini garis lengkung merupakan rute yang paling mudah dilakukan dalam beda yang berpindah tempat. Nah, contohnya mungkin kalau di animasi itu, di karakter animasi itu biasanya mata nih. Bola mata biasanya kalau animasi bergerak matanya biasanya suka muter tuh biji matanya atau yang hitamnya. Nah, itu namanya art. Kemudian mungkin
animasi ini orang lempar bola. Nah, bolanya misalnya kita tentukan jatuhnya si bola itu seperti apa. Karena umumnya jatuh bola itu melengkung, makanya disebut arch. Itulah kalau arch lebih mudah lah dipahaminya. Jadi suatu objek yang mengikuti sebuah garis lengkung. Kemudian yang 8 itu ada secondary action, gerakan sekunder atau gerakan tambahan. Ini hampir sama dengan apa ya tadi ya? Follow through ya. Follow through itu kita bedanya kalau di secondary action itu pergerakan yang kedua. Secondary itu merupakan gerakan menambah dan memperkaya gerakan utama. Jadi saya bedakan untuk mempermudah, ada objek utama, ada objek kedua. Jadi objek utama dan kedua ini menyatu. Contoh misalnya objek utamanya orang, objek keduanya itu adalah topi, atau misalnya benda lain lah yang ketika kita berjalan dia bergerak. Nah, benda tersebut yang keduanya itu adalah secondary, jadi gerakan yang kedua atau gerakan tambahan. Contoh mungkin di sini orang berjalan, kemudian ini di sini ada apa nih, rambut apa gitu, rambut buatan atau helm. Di sini gerak, ini secondary action. Kemudian ini tutup helmnya juga nih, ini secondary action gitu kan. Kemudian timing. Nah, timing ini lebih ke pengaturan waktu. Kapan si objek tersebut bergerak yang kita tentukan. Misalnya geraknya jatuh atau geraknya mengambil sesuatu, kita tentukan tuh timing. Timing itu tergantung frame yang kita buat atau frame yang kita tentukan berapa gitu kan. Nah, contoh di sini misalnya nih orang mau jatuh, jalan dulu. Nah, timingnya pas jatuhnya itu di frame berapa. Nah, itu harus kalian pahami tentang timing. Gambar yang jumlahnya banyak akan menghasilkan gerakan yang lambat dan halus. Jadi gambar itu banyak, kenapa kunci ya? Mungkin kunci gambarnya atau kunci gerakannya banyak, nanti pergerakan semakin halus. Gambar sedikit menghasilkan gerakan yang lebih cepat dan lebih kasar. Berbagi waktu lambat dan cepat dalam adegan menambahkan tekstur dan menarik bagi gerakan. Juga ada waktu dalam acting dari karakter untuk membangun suasana hati, emosi, dan reaksi terhadap karakter lain atau situasi. Jadi pergerakan lambat cepat itu akan menentukan suasana hati, emosi, dan reaksi terhadap karakter lain. Jadi contoh misalnya nih animasi orang jalan jatuh, reaksi yang di situ pada ketawa gitu kan, itu bagus timingnya. Lanjut ke 10 exaggeration. Aksi yang berlebihan. Kalian mungkin sering lihat di contoh si film animasi 2 dimensi itu Tom and Jerry gitu kan. Nah, ini nih ketika dia dipukul kepalanya suka sampai kepalanya angkat ke atas, itu kan berlebihan. Kalau bahasa kalian mungkin lebay kali ya gerakannya ya. Ya ketika misal ditiup, animasinya dia ngelayang kayak kertas, itu kan lebay. Kemudian ekspresi nangis gitu kan, sampai matanya keluar gitu kan, itu berlebihan dan akan sangat menarik dalam sebuah pementasan animasi. Itu harus kalian pikirkan ke sana dalam membuat sebuah animasi. Kemudian yang 11 itu solid drawing. Gambar yang solid atau memiliki dimensi. Nah, ini berhubungan kita harus punya kemampuan dalam menggambar, terutama dalam menggambar perspektif. Nah, perspektif itu titik pandang ya, cara pandang kita membuat sebuah gambar. Contoh misalnya
Kalau enggak istilahnya gini deh, kalau animasi perspektif itu kedalaman sebuah gambar. Jadi kita bisa membedakan gambar tersebut menghadap kemana gitu kan, objek tersebut menghadap kemana gitu kan. Itu namanya perspektif gitu kan. Sama ketika kita melihat kubus gitu kan, atau objek kubus, ya perspektifnya berarti ada segi empat gitu, kelihatan pinggir, depan, atas gitu. Ini contoh di sini nih. Ini solid drawing namanya. Jadi kita mampu menggambar bagaimana kita membuat karakter animasi terlihat di depan, terlihat ke samping gitu kan. Nah, ini harus mampu membuat seperti ini. Itu namanya solid drawing. Selanjutnya yang terakhir yaitu appeal, daya tarik. Nah, ini adalah berhubungan dengan ciri khas atau karakter animasi. Jadi setiap kita membuat karakter animasi harus punya daya tarik sendiri yang berbeda gitu kan. Kayak si Shinchan ya lucu, kemudian karakter animasinya kita tidak terbayangkan seperti itu kan bentuknya gitu kan. Sama juga si Patrick atau SpongeBob gitu kan, beda bentuknya dan beda suaranya, ciri khas berbicaranya gitu kan. Kemudian bentuk juga ini ngaruh, bentuk animasi ini bagaimana gitu kan karakter. Daya tarik menjadi lucu atau imut gitu kan. Kadang kita banyak karakter animasi yang karakternya yang imut bagaimana, kemudian yang galak tapi imut ada gitu kan. Itu kalian harus bisa membedakan atau membuat karakter animasi seperti itu. Contoh nih, semua karakter harus memiliki daya tarik. Apakah mereka heroik, jahat, horor, atau lucu gitu. Tergantung kalian nanti membuat tema karakternya atau isi animasinya mau apa gitu, film animasinya. Contoh misal tentang heroik, ya bagaimana cara membuat heroiknya yang menarik gitu karakter animasinya. Nah, gini karakter Shinchan, apakah bentuk karakter Shinchan benar-benar lucu atau imut-imut? Banyak karakter yang diujukan untuk anak-anak ternyata disukai oleh orang dewasa. Ya, jadi bukan targetnya, jadi bukan hanya anak-anak. Nanti ketika sudah membuat karakter animasi yang bagus, lucu, orang dewasa pun pasti suka. Nah, itulah namanya appeal atau daya tarik sebuah animasi gitu. Tergantung kalian berkreativitasnya membuat karakter animasinya bagaimana. Ya, itulah 12 prinsip ya animasi yang harus kalian pahami atau kalian tahu. Dalam membuat sebuah animasi harus ada prinsip-prinsip yang 12 ini. Ini adalah sebagai dasar sebelum kalian memulai membuat animasi. Nah, sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa boleh komen di kolom komentar, dan nanti insya Allah saya coba jawab. Sampai sini dulu untuk video penjelasannya. Semoga kalian termotivasi untuk membuat sebuah animasi. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah saya akan coba jelaskan tentang aplikasi yang kita akan gunakan. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.